Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullah ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Thalabat talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita. Sekarang di akhir-akhir kitab Tauhid ya. Sampai di bab 430. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Muhammad, datang seorang habrun ya, bi fathil ha wa kasriha ahadu ahbaril yahud wa huwal alimu ya bi tahbiril kalam. Habrun itu dengan di fathah haknya dan di kasrah ya, adalah bentuk mufrad dari ahbarnya Yahudi ya, ulamanya Yahudi ya, dikatakan sebagai ahbar karena dia al-alimu bitahbiril kalam ya, dia orang yang mahir dalam pentafsiran sebuah kalimat dalam Tauratnya ya, dalam kitab mereka. Wa tahsinihi summiya habron, dan juga dalam melafatkan Taurat itu ya, makanya disebut sebagai Hebr ya. Jadi kalau bahasanya ya ulamanya Yahudi ya, karena memang sebagaimana didapati sebagiannya bahwasanya Taurat itu dilafatkan begitu ya. Mereka ahlinya ahbar ini. Lima yabqalahu min athari ulumihi fi qulubinas, dari apa yang membekas dari jejak-jejak ilmunya di hati-hati manusia, jadi kalangan orang Yahudi. Nah, ketika Nabi SAW masih hidup ya, ada ahbar-ahbar Yahudi ini ya, datang ulama Yahudi ini kepada Rasul SAW. Faqala, wahai Muhammad. Lalu salah seorang ulama Yahudi ini mengatakan, Inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala usbu'in. Sungguh kami dapatkan ya, di Taurat, di kitab mereka, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan langit-langit ala usbu'in. Usbu' wahidul asabi yudhkaru wa yu'annathu ya, ini bentuk mufrad dari asabi, jari jemari. Jadi orang ini mengatakan kami dapati di Taurat bahwa langit-langit itu berada di satu jemari Allah. Wal ardina ala usbu'in, dan bumi yang 7 ada di satu jemari Allah. Wasyajara ala usbu'in, dan pepohonan itu ada di satu jemari Allah. Wathara ala usbu'in, dan thara, lihat arti kata thara, athara at-turabun nadi wa la'allal muradu bihi hunal ard. Turab yang thara yang dimaksud adalah tanah yang basah, yang kayak bahasanya kayak lumpur nadi ya, tanah yang ya basah begitu, basah jemek kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya tanah basah agak berlumpur ya. Dan yang dimaksud bisa jadi adalah bumi ya. Kemudian syajar, yang dimaksud dengan syajar malahu sakun solbun kan nakhli wa ghairihi, apa yang memiliki batang dan menjulang ke atas ya, keras ya, seperti korma dan yang selainnya ya. Kemudian wasairul khalqi ala usbu'in, dan semua makhluk ya, sairul khalqi ay bagihim, selain dari yang disebutkan ini tadi ya, bumi, langit ya, kemudian pepohonan dan juga tanah yang basah ini, dan semuanya sairul makhluk itu semua selain itu ya, itu berada di satu jemari Allah ya. Jadi paham ya, orang Yahudi ini menyebutkan jarinya Allah berapa kali? Usbu ini satu ya, langit ada di satu jari Allah. Lalu 2,
bumi ada di satu jari Allah. Lalu 3, ya, pepohonan ada di satu jari Allah. Lalu thara ada di satu jari Allah, ya, lalu semua makhluk ada di satu jari Allah. Jadi yang disebutkan 5 kali, 5 jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya. Fayaqulu, lalu Allah berkata, ya, Anal maliku. Ya, tadi kan semuanya di jari Allah, lalu Allah mengatakan, akulah al-malik, ya, yang menguasai segala sesuatu. Ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar si Ahbar itu menceritakan apa yang dia dapatkan dalam Taurat, tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan nawajid. Nawajid, lihat, nawajid jam'u najidin, jamak dari najid. Wahia aqsal adros, ya, yang dimaksud adalah sisi terdalam dari gigi gerahamnya. Wakila al-anyab, ya, dan dikatakan, ada yang berpendapat adros itu anyab jamak dari nab. Nab itu taring, gigi taring beliau. Ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wakila ma bainal asnani wal adros, apa yang ada antara gigi dan geraham. Jadi geraham paling awal itu, karena ada dalam, ada setelah taring, ya, dan setelahnya itu ada gigi. Itu pendapat, ada yang mengatakan itu adros. Wakila ad-dawahik, ya, dan dikatakan pendapat yang keempat adalah tertawa beberapa kali begitu. Ya, kayak kita kan kalau tertawa kan nggak mungkin hehe gitu kan, tapi beberapa kali kan. Ya, maka ada 4 pendapat tentang adros ini, nawajid ini, ya. Namun memang yang disebutkan oleh para ulama yang paling kuat adalah gigi geraham, ya. Karena memang ada, ya, saya lupa saat ini, ada ulama yang menulis tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa kesempatan. Nah, itu salah satunya disebutkan, ya, di sini, ya, dijelaskan adros itu adalah gigi geraham itu. Wallahu taala alam. Di sini ada 4 pendapat yang disebutkan Syekh Fauzan, masya Allah. Ya, jadi Nabi ketika mendengar itu, Nabi tertawa hingga kelihatan gigi gerahamnya, ya. Tasdiqon liqaulil habri, sebagai bentuk pembenaran dari apa yang dikatakan oleh si pendeta Yahudi itu, ya. Nah, thumma qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tertawa dan membenarkan apa yang diceritakan pendeta Yahudi itu. Nabi mengatakan, mengutip ayat Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dan bumi semuanya Allah genggam besok di hari kiamat. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim. Paham dulu ya sampai sini. Ya, jadi Nabi membenarkan apa yang disebutkan oleh Yahudi itu, ya, tentang 5 jari Allah dan apa yang ada di genggaman Allah Ta'ala dari semua alam semesta itu. Mafhum? Kemudian Nabi membaca ayat tadi. Baik, wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, nah, dikatakan di sini, ya, wal jibalu, mana tadi? Nah ini. Wal jibalu wasyajara ala usbu'in thumma yahuzuhunna fayaqulu anal maliku anallah. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Muslim, ya, wal jibalu, ya, dan apa itu? Kan tadi cuman syajar, ya. Yang disebutkan di sebelumnya ini kan cuman syajar. Mana tadi? Nah, ini kan syajar. Nah, dalam riwayat Muslim ada wal jibal wal syajar, ya, jadi ada 2 yang disebutkan. Gunung-gunung dan juga pepohonan ala usbu'in thumma yahuzuhunna fayaqulu anal maliku anallah. Gunung-gunung dan pepohonan ada di satu jemari Allah. Kemudian Allah menggoyangkannya, yahuzuhunna, ya. Hazzu syai' tahrikuhu. Ya, ini, ya,
Tahrikuhu ay yuharrikuhunna di sini. Ya. Jadi gunung-gunung dan pepohonan ada di satu gunung-gunung dan pepohonan ada di satu jemari Allah, lalu Allah gerakkan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ya Allah goyang-goyangkan kalau yahuzu ya wahuzi ilaiki di surat Maryam bi jid'in nakhlatin tusakit ya tusakit apa alaiki rutaban janiyah ya. Fayaqulu anal maliku anallah. Kemudian Allah mengatakan ya setelah menggerakkan gunung dan apa pepohonan mengatakan akulah malik, akulah Allah, akulah penguasa segala sesuatu, akulah Allah. Mafhum? Wa fi riwayatin Bukhari dan dalam riwayat yang lain di dalam riwayat Imam Bukhari ya. Baik. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Dan dalam yang lain dalam riwayatnya Imam Bukhari ya yaj'alu samawati ala usbu'in wal ma'a wathara ala usbu'in wa sairil khalqi ala usbu'in ya. Dan menjadikan langit-langit di satu jemari alma wa tharo, kan tadi di atas cuma disebutkan tharonya aja, ini ditambahkan ma, alma ya, air-air dan lumpur ya di atas satu jemari Allah, wasairil khalqi ala usbuin, dan semua makhluk di satu jemari Allah, akhrajahu. Jadi di riwayat Imam Bukhari ada tambahan maknya. Kalau di lewat Muslim tadi ada jibalnya ditambahkan dengan tharonya. Tapi ala kulli hal ya semuanya di jemari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya wali muslimin ya berikutnya wali muslimin an ibni Umar marfu'an, dan dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar secara marfu' yatwillahu samawati yaumal qiyamati, Allah melipat ya, menggulung langit-langit besok di hari kiamat, semua langit Allah gulung. Thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna, kemudian Allah ambil dengan tangan kanannya. Thumma yaqulu, kemudian Allah berkata anal maliku ainal jabbarun, akulah sang penguasa segala sesuatu. Di mana al jabbarun, jabbarun jamak dari jabbar wa huwal ati al mutasallib, yaitu apa jamak dari jabbar yang mana artinya adalah orang yang memaksakan kehendak. Mana yang rojo-rojo sing apa di dunia dulu ya orangnya keras dan memaksakan kehendak, yang apa sombong-sombong, yang mengaku memiliki segala sesuatu, memiliki ini memiliki itu. Mana ya mana para orang-orang sombong itu? Ainal mutakabbirun, ya di mana orang-orang sombong, di mana orang-orang yang suka memaksa ya. Thumma yatwil ardina sab'a, kemudian Allah melipat bumi yang 7. Thumma ya'khudhuhunna bishimalihi, kemudian Allah mengambilnya ya dengan tangan kirinya. Jadi tadi langit Allah lipat, Allah ambil dengan tangan kanannya, kemudian yang bumi Allah lipat, Allah ambil dengan tangan kirinya. Tsumma yaqulu anal maliku, kemudian Allah mengatakan akulah penguasa segala sesuatu. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Ya, di mana orang-orang yang suka memaksa, di mana orang-orang suka yang sombong. Ya, orang-orang yang suka sombong. Ya, waruya an Ibni Abbas qala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kallir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Ya. Tidaklah, dalam riwayat Ibnu Abbas ya, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di fi kallir rahman, di tangan Allah Subhanahu wa taala ya, di timbangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti ya di timbangan Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti khardalah. Khardalah itu adalah habbatun shaghiratun jiddan, satu apa
biji yang sangat kecil sekali. Ya. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di timbangan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti biji yang sangat kecil sekali di tangan kalian. Jadi kalau kita menggenggam sesuatu yang sangat kecil sekali, ya, nah maka langit yang 7 bumi yang 7 hanyalah seperti itu. Kami dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Masya Allah ya. Makna global, ya, kenapa kemudian hadis ini diangkat dalam kitab Tauhid? Dzakara alimun min ulama'il Yahudi lin Nabi ma yajidunahu fi kitabihim Taurat min bayani 'azamatillahi. Ya, seorang orang alim dari kalangan Yahudi, ya, mereka mendapati, ya, datang kepada Nabi, menyebutkan pada Nabi apa yang mereka dapati dalam kitab mereka yaitu Taurat dari penjelasan tentang keagungan Allah Ta'ala, wasigoril makhlukat, dan kecilnya seluruh makhluk ini, binisbati ilaih, ya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu yada'uha ala asabi'ihi, dan Allah meletakkan semua makhluk itu di jari jemarinya. Faqahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika, maka Nabi pun sepakat, Nabi tidak mengingkari perkara itu. Wa surra bihi wa ta'ala ma yusaddiquhu minal Qur'anil Karimil ladzi anzalahu Allah alaihi. Dan Nabi bergembira dengan apa yang disampaikan ulama Yahudi itu. Ya, karena memang ada dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian Nabi juga menyebutkan ayat Al-Qur'an yang membenarkan apa yang sama dari kitab yang sebelumnya itu, ya kan. Kemudian Nabi menyebutkan ayat Al-Qur'an yang turun tentang Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yang menjelaskan bahwa semua, ya, semua langit dan bumi, wassamawati wal ardu, ya, qabdatuhu yaumal qiyamah, itu Allah genggam di hari kiamat itu. Masya Allah ya. Tapi itulah yang disebutkan membenarkan yang sebelumnya Al-Qur'an itu. Ya, jadi Nabi gembira, ya, karena berarti harusnya orang Yahudi itu kalau dia mau terima juga Al-Qur'an benar, ya berarti dia harusnya beriman. Tapi faedah yang kita bisa ambil yang pertama, bayanu 'azamatillahi subhanahu wa sigharil makhluqati binisbati ilaih. Besarnya keagungan Allah dan kecilnya makhluk-makhluk ini semua dinisbatkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai langit dan bumi hanya satu khordalah, satu biji yang sangat kecil. Ya. Dua, anna man asyraka bihi subhanahu lam yuqaddiruhu haqqa qadri, bahwa siapa yang menyekutukan Allah berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, yang ketiga, itsbatul yadaini wal asabi'i wal yamini wasyimali wal kaffi lillahi subhanahu ala ma yaliqu bihi. Penetapan dua tangan bagi Allah, jari jemari bagi Allah, ya, tangan kanan, tangan kiri Allah, dan juga kaf itu telapak tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Ya, jadi ahlu sunnah itu bukan mujassimah seperti yang dikatakan tuduhan oleh orang-orang Asy'ariyah, ya, yang mengatakan ahlu sunnah itu mujassimah, ya, yang suka menggambarkan jasadnya Allah katanya. Bukan. Tetapi kita itu mengimani apa yang Allah sampaikan, ya, berupa apa yang ada, apa yang melekat pada Allah dari nama dan sifatnya. Zat Allah bagaimana, Allah kan yang tahu, ya kan. Nah, Allah sampaikan apa yang Allah tetapkan itu, ya kita imani saja sebagai apa yang memang Allah katakan. Allah mengatakan di sini, ya, Allah memiliki dua tangan, ya, jari jemari, ada apa? Telapak tangan. Ya, itu kita imani, kita tetapkan seperti itu, Allah memiliki itu semua. Nah, tetapi, ya, keagungan dan kebesarannya kebesarannya sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala, beda dengan makhluk. Yang ingat kalau udah belajar asma wa sifat, kembali dulu ya, ada larangan untuk tahrif, ada larangan untuk takyif, ada larangan untuk apa lagi, ya, tamtsil, ada larangan untuk tasbih. Itu larangan menyerupakan Allah, dilarang membagaimanakan, dilarang mengubah-ubah, ya, nama dan sifat tersebut, ya, dilarang menolak, ya. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan sesuai dengan apa yang Allah
sampaikan, ya. Tidak kemudian mujasimah. Ya, mujasimah itu menggambarkan tangannya Allah seperti tangan kita. Itu waliyatubillah, itu tidak boleh. Ya, paham. Jadi ditetapkan aja, lo tangannya terus piye? Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, selesai. Iya, paham ya. Kalau Asy'ariyah gimana? Ditakwil. Ya, ditakwil itu ya ditahrif, dirubah maknanya. Oh, maksudnya bukan tangan itu. Kekuasaan Allah itu. Ya, jadi makanya orang Asy'ariyah itu ya semua nama dan sifat Allah ya ditakwil oleh mereka. Ya, dan mereka hanya menetapkan hanya 20 sifat saja, yang lainnya ditolak. Waliyatubillah. Ya, itu tidak boleh. Ya, itu pemahaman dulu yang dicetuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan beliau Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri udah tobat. Udah tobat dari dari pemahaman itu, beliau rujuk pada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menulis kitab Al-Ibana. Ya, sayangnya emang di negara Indonesia ini ya, yang mengaku sebagai Asy'ariyah itu orang, maksudnya bermadhabnya seenaknya, ya. Madhabnya Syafi'i dalam masalah fikih, ya. Tapi kalau dalam masalah akidah ngikutnya Abul Hasan Al Asy'ari, ya. Nanti dalam masalah akhlak ngikutnya Imam Nawawi, ya. Tapi yang uniknya sebenarnya imam-imam ini kan ulama ahlu sunnah, ya enggak. Tapi kok enggak diambil akidahnya. Coba kalau akidahnya ikut Imam Syafi'i, ya selesai permasalahan, ya. Jadi harusnya bermadhab itu yang konsekuen, begitu. Iya, ngambil akidah dari Imam Syafi'i, ngambil akhlak Imam Syafi'i, ngambil apa madhab fikih ya harusnya Imam Syafi'i, ngambil madhab hadits ya Imam Syafi'i, dan sebagainya. Kalau seperti itu insya Allah ya Imam Syafi'i orang yang sangat luar biasa lurus, ya, bertauhid. Taib. Yang keempat, anna hadhil ulum al-jalilata allati fit Taurati baqiyatun 'indal yahudi alladziina fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yunkiruha wa lam yuharrifuha. Bahwa ilmu-ilmu yang mulia yang ada di Taurat itu tetap ada di sisi orang Yahudi yang ada di zaman Nabi, ya. Dan mereka tidak mengingkarinya dan tidak merubahnya, tapi itu ada di zaman Nabi. Lalu yang terakhir ya kalau sekarang bagaimana? Sekarang udah berubah-ubah. Taurat itu sudah tidak ada yang asli, ya. Taib. Yang terakhir, tafarrudullah subhanahu bil mulki wa zawalu kulli mulkin li ghairihi. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan dan hilangnya seluruh seluruh kuasa dari selain Allah. Jadi selain Allah itu tidak ada apa-apanya besok di hari kiamat, ya. Allah satu-satunya yang menguasai segalanya. Nah, selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong PR-nya dihafalkan dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.